Bapak tempuh ini, jangan dibiarkan, ya kan? Jangan ngomongin bencana-bencana terus, nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu tobat sih ya. Setuju, Pak. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh, ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Ya. Oke? Oke, Pak. Harus berani. Siap, Pak. Tegas. Tapi jalan terus. Nah, sekarang ini gimana caranya pindah ke sana, Pak? Kan bibir sungainya itu tuh yang rusaknya. Nah, kita pindah, alatnya tambah. Ya? Siap. Biar pemerintah kerja. Sip. Biar orang tahu, Pak, kalau nggak gini susah, nggak viral, nggak ditanggapi. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Oke teman-teman ya, sekarang ini kan lagi musim banjir dan musim bencana alam karena kita memasuki musim hujan. Longsor, banjir, itu banyak terjadi di negeri kita. Dan ada salah satu pemimpin kita di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dia tidak ingin banjir seperti ini terulang lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Dengan cara apa? Dengan cara melebarkan sungai dan membebaskan lahan dari mafia-mafia tanah. Bagaimana cara beliau menghadapi sulitnya untuk melawan para mafia-mafia tanah ini? Oke teman-teman, mari kita simak sampai selesai videonya agar teman-teman tidak salah paham. Sebenarnya sudah ada proyek untuk normalisasi sungai, pengerukan dan pelebaran di Kali Bekasi. Dan penanggulan, Pak. Di Kali Bekasi kan? Sungainya Sungai Bekasi. Di daerah mana? Di Babelan, Pak. Babelan. Oh, Babelan yang kemarin ditinjau oleh Pak Presiden. Iya, betul, Pak. Oke, daerah Babelan yang ditinjau oleh Bapak Presiden Prabowo kemarin itu ada proyek normalisasi sungai, yaitu pengerukan dan pelebaran, ya kan? Penambahan tanggul. Dan penambahan tanggul. Ada masalah. Masalahnya apa? Sekarang itu- Naon masalahnya? Sing tarik ngomong nak. Ya, siap. Ah. Jadi masalahnya itu sekarang sampai dengan saat ini progres pekerjaan sudah 50%. Ah. Karena 50% itu tidak melewati lahan bersertifikat atau lahan Ah. sendiri. Ah. Sekarang masalahnya sisanya itu semuanya itu sertifikat. Oke. Mohon bisa cepat. Sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Ya. Betul? Ya. Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan. Sungai ge disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul? Jadi nanti kita turun ke sana, Pak. Milih banjir, milih ridokeun sungaina. Itu aja, ya. Oke. Sini kamu ngomong lagi. Ini ngomong lagi. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi. Tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan? Karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah, tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Nah, paket 6. Ya betul. Sebelumnya paket daerah- 7. Betul, Bapak. Terus? Untuk pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus Karena terkendala oleh masalah lahan. lahannya sudah berubah lagi. Betul, Bapak. Milik oleh perorangan dan juga ada perusahaan. Oh, ini atuh nu jaraha teh Indonesia teh loba-loba teuing Gusti. Aisyah teh ngeri walungan-walungan disertifikatkeun. Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran ngumpulin 500 miliar, sebenarnya nggak mesti. Karena proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan. Dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas serta Sungai Cilengsi tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan. Oke, Pak. Siap, Pak. Jalan terus, Pak. Paling disomasi. Ini udah mau 3 tahun ya Pak ya? Ah, Mau ini mau
bikin tanggul. Nggak jadi terus. Ya udah jalan aja sekarang mah. Siap. Kalau jalan sekarang kontraknya udah habis. Enggak, pakai ini aja. Nggak usah pakai kontrak-kontrakan. Pakai yang ada aja alat. Kan Kota Bekasi mau iuran. Ya kan, termasuk ini berarti Kota Bekasi yang 200 miliar itu kan? 100 miliar mau iuran itu kan? Ini kan? Ini yang dimaksud. Ya wes. Terus. Lanjut. Om, lanjut. Alatnya harus tambah nggak? Harus tambah, Pak. Jadi nggak, ini harus dibutuhkan berapa alat? Ada yang oke. 7 alat Pak. Bapak setuju nggak jagain ya? Pak. Jangan ada yang gangguin. Karena ini untuk warga. Emang kan ada program dari PUPR ya? Ini Pak, mau ada tanggul ya? Iya. Ya udah, nanti masyarakatnya bikin kesepakatan aja, menyepakati penanggulan ini. Ya. Pak RW ya? Pak RW setuju nggak ini saya tanggung? Sangat setuju Pak, Gubernur. Jadi takut saya dianggap pelanggar hukum. Ya. Ya udah nanti. Terus izin Pak, Ya, gimana? yang masalah kan ada program yang sudah dibutuhkan BPN, Ah. pembebasan kali yang dari BSCC, itu gimana itu kelanjutannya? Kalau memang ini mau diambil, ada nggak kesempatan untuk kegiatan tersebut? Yang mana? Yang Pak, Yang paket A ya? Paket A. Paket A ya? Di mana? Paket 1 itu yang tadi saya cerita Pak. Awalnya kan ini kita mau bebaskan. Ah. Nah, awal mula 2020 itu kan ada kesepakatan bersama Pak antara Kementerian PU, ATM, termasuk Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Ya. Nah, pada saat itu disepakati bahwa pembebasan lahan oleh pemerintah provinsi, Bapak. Oh, yang dulu itu. Yang dulu itu, Pak. Ya. Nah. Mau diterusin. Oh dilanjut Pak? Lanjut, Siap. dibebasin sama provinsi dan Siap, kabupaten siap. kan udah ada tuh nanti bareng kita Provinsi bertahap dan kabupaten. provinsi dan kabupaten kota bareng iuran pembebasan. Sudah pengukuran dari BPN. Ya wes, kita lanjut. Siap, BPN Pak Gubernur. Ya, wes. Imannya ya harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, ngomong dengan keyakinan nih Pak. Bapak dari mana? BBWS Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik Yang tegas, sungai Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan dan tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Karena ini jadi milik perorangan ini juga. Perorangan, Pak. Ini kan daerah aliran sungai, Pak. Betul Pak. Ini jadi milik perorangan. Perorangan. Bapak tempuh ini jangan dibiarkan, ya kan? Jangan ngomongin bencana-bencana terus, nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu Betul, tobat sih ya. Betul Pak. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh, ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Ya. Oke? Oke Pak. Harus berani. Siap Pak. Tegas. Tapi jalan terus. Nah sekarang ini gimana caranya pindah ke sana Pak? Kan bibir sungainya itu tuh yang rusaknya. Nah kita pindah alatnya tambah, ya? Siap. Biar pemerintah kerja. Biar orang tahu Pak, kalau nggak gini susah, nggak viral nggak ditanggapi. Sumpah, saya sangat kagum, sangat salut. Kang Deddy sangat berani untuk melawan para mafia-mafia tanah di Bekasi. Kenapa saya bilang mafia? Begini ya, saya kasih tahu teman-teman. Kenapa banyak orang yang sertifikatkan aliran sungai Bekasi? Kenapa? Karena mereka tahu kalau suatu saat Bekasi itu sungainya akan dipelebar. Sungainya akan dikeruk, sungainya akan dibuat tanggul. Dan kalau itu terjadi, ya, maka siapapun yang mempunyai
tanah yang bersertifikat, mereka akan kena pembebasan lahan. Dari pembebasan lahan itu, mereka akan mendapatkan uang. Dan itu bukan jumlah yang kecil. Makanya banyak orang ya yang membuat sertifikat di aliran Sungai Bekasi. Jadi kalau pemerintah mengeruk atau membuat proyek di sepanjang aliran Sungai Bekasi itu, kalau ada orang yang mempunyai tanah dan bersertifikat, pemerintah harus mengeluarkan dana pembebasan lahan. Dari situlah kesempatan para mafia-mafia tanah untuk mendapatkan uang. Jadi ini cara lama, ini lagu lama, ini sudah jadi rahasia umum. Dan yang membuat saya salut, Kang Deddy sangat berani untuk menyuarakan ini. Mantap. Ini kayaknya Kang Deddy ini ada bibit-bibit ke presiden kayaknya. Semoga aja ya. Ya semoga saja langkah Kang Deddy untuk menjadi pemimpin negeri ini akan terkabulkan dan akan dipermudah. Karena apa? Menurut saya dan penilaian saya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu benar-benar untuk masyarakat. Dia tidak segan untuk turun langsung ke lapangan. Oke, mungkin banyak orang yang akan bilang itu pencitraan. Itu mencari simpati. Ya kayak mereka serukan seperti Pak Jokowi gitu kan dulu. Orang gorong-gorong gitu kan. Tapi gimana ya? Kalau pemimpin tidak turun langsung ke lapangan, ya, dia akan tidak tahu dengan kondisi, dengan situasi warganya. Jadi pemimpin itu, apalagi pemimpin daerah, itu wajib untuk turun langsung. Bukan kayak pemimpin ibu kota, yang kalau banjir, itu naik perahu dan naik heli. Pak Prabowo dengan Pak Gibran aja nggak gitu. Mereka turun langsung menghadapi situasi seperti apa warganya, rakyatnya yang menderita akibat bencana alam. Itu baru pemimpin. Kalau orang memimpin dengan cara seperti itu, cukup dengan banyak uang aja, cukup. Bisa semua orang. Jadi teman-teman ya, saya harapkan teman-teman dukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Dan jaga apa yang dia lakukan untuk masyarakat kita. Jangan sampai kinerja dia terhambat atau dihambat oleh orang lain. Karena Kang Deddy yang dilakukan dia sekarang hanya untuk rakyat, bukan untuk dia sendiri. Dan begini ya, kalau masalah mencari uang untuk ini ya, itu urusan belakang lah. Yang penting kebijakan beliau dan apa yang dia perbuat untuk masyarakat. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita untuk teman-teman. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Dan semoga puasa kita mendapatkan berkah yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.